Pernahkah terjadi pada Anda main HP saat di toilet, saat makan, saat mau tidur, dan saat berjalan? Mobile phone sering disebut HP merupakan bagian penting kehidupan manusia. Dari 5 miliar orang pengguna HP dari 62,9% di tahun 2016 meningkat menjadi 67% di tahun 2019. Dengan menggunakan HP, aksesibilitas mudah ke informasi, konektivitas sosial, aplikasi tempat kerja, kenyamanan, dan mobilitas. Survei sekitar 66% orang memeriksa smartphone saat malam dan 74% saat berjalan. Penggunaan smartphone yang berlebihan dapat menimbulkan masalah kesehatan. Penggunaan berlebihan mobile phone dapat menyebabkan adiksi atau kecanduan. Pubbing, nomophobia. Nomophobia adalah kondisi psikologis ketika orang takut dilepaskan dari konektivitas ponsel. Hal ini berdampak negatif pada seseorang ketika mereka melupakan ponselnya, berada di luar jangkauan, atau ketika ponsel sedang mati. Penelitian di Indonesia, laki-laki 47% dan perempuan 56% mengalami nomophobia. Kebiasaan yang lain, 91% membawa kamar mandi, 95% memakai HP sebelum tidur, 75% tidak bisa jauh dari smartphone. Dalam salah satu penelitian dari 774 siswa usia 18 tahun ke atas, 20,8% mengalami nomophobia ringan, 54,5% nomophobia sedang, dan 23,5% nomophobia berat. Ciri-ciri nomophobia: menghabiskan waktu dengan smartphone, punya lebih dari satu smartphone, membawa charger kemana-mana. Cemas saat tidak memegang smartphone, ketika smartphone mengalami gangguan pada jaringan dan kehabisan baterai. Selalu mengecek layar smartphone, melihat notifikasi atau telepon masuk. Tidak mematikan smartphone 24 jam, meletakkan di atas kasur saat tidur. Lebih senang berkomunikasi via smartphone daripada tatap muka. Biaya yang besar yang dikeluarkan untuk kebutuhan smartphone. Fenomena phantom vibration dan gejala tahap lanjut. Keadaan seperti merasakan telepon genggam bergetar atau berdering padahal kenyataannya tidak. Ini dianggap halusinasi akibat penggunaan handphone. Sebanyak 9 dari 10 orang mengalami phantom vibration syndrome saat telepon genggam disimpan di saku pakaian. Akan merasakan perlu untuk segera membuka HP dalam kondisi apapun seperti di jalan, saat mengemudi, saat sedang bekerja, sekolah, pertemuan, dan saat sedang beribadah. Gejala tahap lanjut, nomophobia yang timbul ketika jauh dari HP akan menimbulkan cemas, pernafasan cepat, gemetar, berkeringat, agitasi, disorientasi, nadi lebih cepat, panik, dan perasaan takut. Faktor resiko dan dampak nomophobia. Faktor resiko terdiri dari penggunaan medsos lebih rentan mengalami nomophobia. Frekuensi memeriksa HP yang lebih sering seperti saat bangun tidur, extraversion atau lebih banyak menelepon dan mengirim pesan ke orang lain. Perempuan lebih banyak mengalami nomophobia dibandingkan laki-laki. Usia muda sekitar 18-25 tahun lebih rentan. Durasi penggunaan HP lebih dari 3 jam sehari dapat meningkatkan terjadinya nomophobia. Dampak yang timbul mulai dari masalah kesehatan dapat menimbulkan sakit kepala, gangguan mata dan gangguan tidur. Masalah lain berkurangnya komunikasi tatap muka atau pubbing, gangguan konsentrasi karena terfokus kepada ponsel, adiksi karena obsesi menggunakan smartphone, kecelakaan di rumah, tempat kerja, lalu lintas karena distraksi oleh smartphone.
Perasaan tidak aman, mudah panik, takut dan cemas karena mereka akan terus menjaga ponselnya dan membawa ke mana-mana. Fenomena pubbing berasal dari dua kata, phone dimaksud telepon dan snubbing yaitu menghina. Perilaku menghina orang lain dengan cara lebih sibuk dengan memainkan dan melihat HP saat berbicara dengan orang lain atau dalam pertemuan, presentasi, fenomena era digital dan smartphone. Pencegahan dan penanganan nomofobia. 1. Pemahaman. Lakukan edukasi dampak buruk penggunaan mobile phone berlebihan, edukasi penggunaan smartphone yang positif atau hal yang produktif, menanamkan nilai-nilai positif sebagai benteng dari silaturahim, sopan santun, saling menghormati, dan membarokahkan waktu. 2. Pembatasan. Dilakukan di lingkungan pribadi dan keluarga mulai dari menonaktifkan notifikasi pada waktu tertentu. Batasan usia minimal diberi HP, membuat batasan menggunakan HP seperti batasan waktu atau saat tertentu untuk menggunakan HP. Larangan penggunaan HP saat tertentu, seperti makan, mandi, berkumpul keluarga, ketika tidur, ibadah, dan lain-lain. Di lingkungan masyarakat umum dengan membuat aturan penggunaan HP saat di masjid atau saat ada pertemuan atau meeting, mengumpulkan HP saat pengajian, saat sekolah, saat berbicara kepada orang tua. 3. Pengalihan. Mengalihkan pada aktivitas lain yang lebih bermanfaat, aktivitas dan interaksi sosial, kegiatan remaja-remaji, menghafalkan Al-Quran, memperbanyak amalan baik, rekreasi, dan lain-lain. 4. Penanganan. Deteksi dini gejala awal, penanganan pada masa awal dengan konseling, penanganan medis di psikiater atau psikologi jika sudah terjadi gangguan psikologis berat. Nah, kawan ilmu terbuka, kalian sudah mengerti apa itu pubbing, penyebabnya, dan dampaknya untuk kita? Apakah kalian sudah masuk dalam kategori ringan, sedang, ataukah yang berat? Terima kasih telah menyimak channel ilmu terbuka. Selalu dukung channel ini supaya bisa berkembang, selalu bisa memberikan ilmu terbuka untuk seluruh umat di dunia. Terima kasih, sampai jumpa.